wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Sahabat Kuliah bersama saya Saltika. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi 5 tips cara mendapatkan beasiswa S2 di kampus UIN Imam Bonjol Padang. Nah, di sini siapa teman-teman yang kuliah di UIN Imam Bonjol Padang? Adik-adik sini, adik junior semuanya. Nah, ini nggak tahu juga ya bagaimana di kampus lain, apakah aturannya juga seperti ini atau enggak. Tapi ini pengalaman pribadi saya, bahwasanya ada beberapa tips supaya teman-teman bisa mendapatkan beasiswa di UIN Imam Bonjol Padang. Nah teman-teman, ini adalah program dari WR3. Ini udah yang kalau nggak salah ya, ini udah untuk gelombang yang ketiga, tahun angkatan 91, 92, 93, dan bentar lagi juga nyusul yang angkatan wisuda 94. Nah, kira-kira siapa yang akan mendapatkan beasiswa? Nah, siap-siap ya. Nah, jadi ini teman-teman cukup tahu aja, atau bagi untuk mahasiswa akhir juga boleh, untuk mahasiswa awal itu juga akan lebih baik supaya bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dengan baik dan saya juga semangat dalam membuat videonya. Oke, teman-teman, kita mulai saja. Yang pertama, syaratnya adalah mendapatkan nilai IPK yang tertinggi di fakultas. Nah, untuk mendapatkan beasiswa tentunya kita harus memiliki kemampuan yang baik juga di akademik. Nah, salah satu bukti penunjang bahwa kita baik di akademik itu adalah dengan mendapatkan nilai IPK tertinggi. Jadi bagi teman-teman semuanya, usahakan nih nilai IPK-nya itu tinggi gitu, kalau bisa 35 ke atas lah gitu ya. Nah, pokoknya memiliki target bahwa IPK-nya itu tinggi. Nah, jadi usahakan kalau teman-teman masih di semester awal nih, usahakan nilainya itu maksimal dari semester 1 sampai semester 8. Nah ya, kalau seandainya lulusnya 4 tahun, tapi kalau 3,5 berarti sampai semester 7 usahakan nilainya baik gitu. Jangan sampai ada nilai dari teman-teman yang C, karena kemungkinan kalau nilai C ini, kalau teman-teman tidak ngulang, itu teman-teman tidak bisa untuk mendaftar menjadi mahasiswa terbaik, baik itu yang menjadi aktivisnya. Kemudian yang kedua, menjadi aktivis kampus. Nah, jadi berdasarkan dari pengalaman ya, bahwasanya di teman-teman yang mendapatkan beasiswa S2 itu juga ada yang berasal dari mahasiswa aktivis. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa mahasiswa aktivis ini juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa karena mereka itu sangat aktif gitu. Mereka memiliki bakat, memiliki talenta baik tingkat nasional, internasional, dan mereka itu memiliki keaktifan di kampus sehingga mereka bisa juga untuk mendapatkan beasiswa ini. Kemudian yang ketiga itu menjadi mahasiswa terbaik. Nah, pasti bertanya-tanya, apa sih bedanya mahasiswa aktivis atau mahasiswa terbaik itu? Nah, jadi di sini saya cuma menjelaskan secara umumnya. Sebenarnya antara aktivis dan mahasiswa terbaik itu mereka itu sama gitu, tapi yang membedakannya antara aktivis dengan terbaik itu, kalau aktivis itu mereka memang keunggulan mereka itu sangat banyak di bidang ya kepanitiaan mereka, organisasi mereka gitu. Cuman antara yang terbaik dengan yang aktivis ini, nilai IPK biasanya yang terbaik ini lebih tinggi daripada aktivis gitu. Jadi mereka menangnya di organisasi, tapi yang di terbaik ini mereka juga aktif, kemudian mereka menangnya juga di nilai akademik. Jadi mereka istilahnya yang terbaik ini juga sebenarnya mereka aktivis, tapi kalau cuman nilai saja yang tinggi, tidak ada pendukung mereka, misalnya seperti
nggak pernah ikut organisasi, kemudian nggak pernah menjadi ikut kepanitiaan, ikut lomba, ikut kegiatan-kegiatan kampus lainnya, mereka juga belum bisa dikatakan terbaik gitu. Jadi intinya aktivis yang terbaik itu sama, cuman agak memiliki perbedaan sedikit seperti yang saya sampaikan tadi ya teman-teman. Kemudian yang keempat adalah pertimbangan dari pihak kampus. Nah, yang pertama itu yang akan menyeleksinya dulu yaitu di fakultas ya teman-teman. Di fakultas itu nanti kita akan diseleksi terlebih dahulu kan, di akhir-akhir wisuda, di akhir-akhir mau kita wisuda lagi kan itu ada pendaftaran dari jurusannya, pendaftaran aktivis ataupun wisudawan terbaik ya. Jadi teman-teman silakan kalau memenuhi persyaratan silakan teman-teman ikut gitu ya. Kemudian nanti teman-teman kita akan bersaing dulu dengan yang sejurusan kita, misalnya di fakultas tarbiyah gitu. Ada 11 ya kalau nggak salah, 11 jurusan. Nah, jadi kita akan dilihat dulu nilai kita gitu ya, kita dari teman-teman kita baik yang aktivisnya, kemudian terbaiknya, kemudian nanti akan disaring. Kemudian setelah disaring gitu, ternyata dari jurusan ini ada satu yang dipilih nanti ya, satu atau dua lah, tapi satu atau dua itu dipertimbangkan dulu mana yang jadi aktivisnya, mana yang menjadi mahasiswa terbaiknya. Setelah itu teman-teman akan dibawa dulu ke fakultas, itu akan diseleksi dulu bersama dengan dekan gitu. Jadi teman-teman akan dari WD ya dekan dulu. Nah, nanti setelah dari dekan dari fakultas ya baru diusulkan ke universitas. Nah, nanti setelah di universitas, nah baru nanti ada pemberitahuannya kita mendapatkan beasiswa, kemudian nanti kita akan diwawancarai oleh WD3. Ketika kita diwawancarai sama WD3, nah dibilangnya apakah kita bersedia untuk misalnya kalau seandainya kita mendapatkan beasiswa S2 apakah kita bersedia. Nah, itu teman-teman tuh jawab sesuai dengan kemampuan teman-teman. Kalau seandainya teman-teman mau, ya udah bilang aja saya bersedia kalau seandainya mendapatkan beasiswa. Jadi sebenarnya emang agak begitu panjang juga prosesnya teman-teman, tapi ya yang namanya proses tentu kita lalui sampai ke tahap akhirnya. Kemudian next yang terakhir itu maksimalkan usaha. Nah, tentu kalau kita ingin berjuang lebih baik lagi, mendapatkan nilai yang lebih baik, ingin hasil kita itu lebih baik, tentu usaha kita harus maksimal gitu kan. Tapi di balik maksimal usaha ini teman-teman, tentunya kita harus berdoa juga kepada Sang Pencipta. Semoga dari segala usaha yang kita lakukan ini Allah mudahkan juga. Nah, itu yang menjadi poin penting juga bagi kita teman-teman. Jangan lupa kita minta kepada Allah, kemudian bilang sama orang tua agar dimudahkan gitu. Dan jangan lupa pula kita berterima kasih kepada Yang Pencipta yang selalu support dan orang banyak gitu ya. Jadi itu yang terpenting. Yang penting teman-teman coba dulu gitu, coba. Kalaupun tidak terpilih itu berarti ada hikmah juga di balik itu. Yang penting kita berani mencoba. Itu yang terpenting terlebih dahulu ya. Nah, mungkin itu 5 tips dari saya untuk menjadi mahasiswa terbaik. Nah, jika teman-teman ada yang tidak paham, teman-teman boleh bertanya, silahkan ditulis di kolom komentar, insya Allah nanti akan saya jawab. Dan kalaupun ada yang mau sharing bagi penerima beasiswa lainnya, boleh juga di kolom komentar, kita saling berbagi. Tujuannya agar junior-junior kita juga mengetahuinya apa-apa saja yang harus dipersiapkan agar mereka juga bisa memperolehnya. Jadi begitu ya. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan kata. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video selanjutnya.